Gedung Putih menggelar pertemuan Operation Warp Speed, inisiatif pemerintah federal untuk mempercepat pengembangan vaksin COVID-19. Presiden Donald Trump memuji kemajuan dalam peluncuran vaksin serta menandatangani Inpres memprioritaskan vaksin bagi warga Amerika Serikat. We work with the world. We're working with the world. We have great companies and we're working with the world. In just a few minutes, I'll sign an executive order to ensure that the United States government prioritizes the getting out of the vaccine to American citizens before sending it to other nations. Tapi perusahaan AS yang memproduksi vaksin sudah terikat kontrak untuk memenuhi pesanan luar negeri. Pfizer misalnya sudah telanjur menerima pesanan 200 juta dosis vaksin dari negara-negara Eropa, jauh lebih banyak dari 100 juta yang dipesan AS. ABC News dan harian The New York Times melaporkan tawaran awal Pfizer untuk menjual lebih banyak dosis vaksin ke AS ditolak pemerintahan Trump pertengahan tahun ini. Now, in the summer, if somebody came to us and said, let's buy more of this vaccine or that vaccine, no one reasonably would buy more from any one of those vaccines because we didn't know which one would work and which one may be better than the other. Perwakilan Pfizer tak menghadiri pertemuan di Gedung Putih. Demikian pula Moderna, perusahaan AS lain yang vaksinnya juga menunggu persetujuan regulator. Pertemuan di Gedung Putih Operation Warp Speed Summit juga mendapat sorotan karena sama sekali tidak melibatkan tim transisi Joe Biden. Padahal pemerintahan Biden lah yang nanti setelah inaugurasi 20 Januari harus melanjutkan distribusi vaksin dan juga urusan lain terkait penanganan pandemi. Biden sendiri mengadakan jumpa pers di Wilmington, negara bagian Delaware, mengumumkan nama-nama pejabat yang akan mengurusi isu-isu kesehatan dalam pemerintahannya nanti. Biden kembali menekankan akan menandatangani Inpres kewajiban pengenaan masker secara nasional serta target sedikitnya 100 juta suntikan vaksin pada 100 hari pertamanya sebagai presiden. My first 100 days won't end the COVID-19 virus. I can't promise that. But we did not get into this mess quickly. We're not going to get out of it quickly. It's going to take some time. But I'm absolutely convinced that in 100 days we can change the course of the disease and change life in America for the better. Biden menunjuk Javier Becerra, Jaksa Agung California, sebagai Menteri Kesehatan baru. Sementara Dr. Anthony Fauci, anggota gugus tugas COVID Gedung Putih saat ini, dipertahankan sebagai Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular dan ditunjuk menjadi penasehat utama Presiden untuk penanganan pandemi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.